Yang kami hormati, Pelaksana Tugas Kepala LLDP Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta beserta dengan jajarannya, Ketua Umum Pengurus Yayasan Selamat Riyadi Yogyakarta beserta dengan jajarannya, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas, segenap guru besar dan pimpinan unit di lingkungan Universitas Atmajaya Yogyakarta, segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selamat siang dan selamat datang di Auditorium Kampus 2 UAJY dalam acara penyerahan surat keputusan tentang kenaikan jabatan akademik dosen Dr. Teresia Anita Kristiani, SH.M.Hum. Marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Hadirin dimohon untuk menyesuaikan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur karena Kau perbolehkan berkumpul dalam penyerahan surat keputusan tentang kenaikan jabatan akademik dosen Dr. Teresia Anita Kristiani, SH.M.Hum kali ini. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu dalam seluruh rangkaian acara pada hari ini agar berjalan dengan lancar dan baik. Semua ini kami mohon dengan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Universitas Atmajaya Yogyakarta.
yang humanis, juga inklusif dan berintegritas. Duta unggul kasih Tuhan bagi masyarakat, bangsa maju, adil, makmur, serta sejahtera. Serviens in lumine veritatis, melayani dalam cahaya kebenaran. Disilakan duduk kembali. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 90328/MPKA/KP 0501/2021 tentang kenaikan jabatan akademik dosen Dr. Teresia Anita Kristiani, SH, MHum, kepada Penyelia Sumber Daya LL Dikti Wilayah 5, Bapak Rahman Hakim. Disilakan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, mohon izin membacakan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang kenaikan jabatan akademik dosen Profesor Dr. Teresia Anita Kristiani, SH. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9/MPK/KP.05.01/2021 tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Nomor 2845/5/PT/2020 tanggal 4 September 2020 memutuskan menetapkan 1. Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021, nama Dr. Teresia Anita Kristiani, SH, MHum, NIDN 05211269901, nomor registrasi pendidik 111005-18062, tempat tanggal lahir Sleman 21 Desember 1969, pendidikan S3 tahun 2001, pangkat penyentaraan golongan ruang pembina 4A, tempe 1 Januari 2014.
Jabatan Lektor Kepala dengan jumlah angka kredit 478,30, TRT 1 Oktober 2007. Unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 pada Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam bidang ilmu hukum dengan angka kredit sebesar 885,30 angka kredit. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Tembusan 1. PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5. 3. Rektor Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2021. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, tertanda Anwar Nadiem Makarim. Terima kasih. Penyerahan surat keputusan oleh PLT Kepala LL Dikti Wilayah 5 DIY kepada Rektor dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan dari Rektor kepada Dr. Teresia Anita Kristiani SHMH, kepada Bapak Bimo Widyo Andoko SHMH, Profesor Insinyur Yoyong Afriyadi MM PhD, Dr. Teresia Anita Kristiani SHMH. Disilakan. Bapak PLT Kepala LL Dikti Wilayah 5 dan Bapak Rektor disilakan untuk kembali ke tempat. Sambutan Profesor Dr. Teresia Anita Kristiani SHMH. Disilakan. Yang terhormat PLT Kepala LL Dikti Wilayah 5 Bapak Bimo Widyo Andoko SHMH. Yang terhormat Kepala Bagian TU LL Dikti Bapak Taufikur Rahman SI, Koordinator SDM Hukum Kepegawaian, Organisasi, Tata Laksana dan Sumber Daya Perguruan Tinggi LL Dikti Ibu Fatimah. Yang terhormat Penyelenggara Sumber Daya LL Dikti Bapak Rahman Hakim, Staf Sumber Daya LL Dikti Ibu Wulan Pratiwi, dan yang terhormat Staf Sumber Daya LL Dikti Bapak Nurdin. Yang terhormat Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta,
segenap wakil rektor, Ketua Umum Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas, segenap guru besar, segenap pimpinan unit, segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang saya muliakan. Puji syukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat pada hari ini. Saya sampaikan rasa terima kasih kepada segenap Sivitas Akademika Universitas Atmajaya Yogyakarta, LLDT Wilayah 5, keluarga, suami dan kedua anak saya, serta handetolan dan sahabat yang telah memberi bantuan dan dukungan dalam proses pengajuan jabatan fungsional saya ini. Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Bimo Widyo Andoko SHMH yang telah dilantik menjadi Kepala LLDT Wilayah 6. Izinkan saya berbagi rasa bahagia dengan sedikit ungkapan hati saya. Saya dilahirkan sebagai seorang perempuan yang berasal dari suatu desa di daerah Sleman yang dibekali oleh keluarga dan lingkungan untuk bertahan dalam keheningan dan kesunyian kehidupan dalam segala situasi. Dalam keheningan dan kesunyian tersebut, muncullah kehendak menjadi seorang dosen di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nama besar Universitas Atmajaya Yogyakarta menggugah jiwa saya untuk berkontribusi secara total dalam melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang dosen sampai jabatan fungsional tertinggi ini sebagai guru besar. Jalan menuju guru besar tidaklah mudah bagi saya. Ketidaktahuan jalan untuk meraih sesuatu selalu dihadapkan pada kebingungan dan kelelahan. Saya yakin banyak teman merasakan hal yang sama. Ketidaktahuan untuk meraih jabatan guru besar membuat banyak teman awam-awaman, bahkan mungkin frustasi. Dunia yang semakin individual mendorong pribadi manusia semakin solider. Fokus pada hal di luar diri, menuntun manusia dalam keasikan diri sendiri, sangat memudahkan kita tergelincir dalam upaya mencapai kehendak mulia untuk menjadi guru besar. Hal yang dapat dicontohkan yaitu terdapatnya sinisme sebagian orang di luar sana tentang jurnal terindeks Scopus dapat menenggelamkan upaya kita untuk ikut membesarkan institusi ini. Terlebih lagi harus diakui untuk dapat publish di jurnal terindeks Scopus bukan sesuatu yang sederhana dan mudah, terutama bagi saya pribadi. Perlu energi yang ekstra. Dosen dapat dipermainkan oleh retorika, Scopus itu asing, penjajahan ilmu, liberalisasi, atau apapun. Akibat yang muncul adalah pembenaran diri untuk tetap nyaman dalam keasikan diri sendiri. Menghadapi kesulitan-kesulitan dalam meraih jabatan fungsional ini, sebagai pribadi yang dibekali kepercayaan akan kuasa Tuhan, saya harus mengatakan sebagai kesaksian iman saya. Setiap upaya yang saya lakukan untuk menapaki semua proses, saya matur Gusti. Semua saya bawa dalam doa-doa saya. Doa rosario selalu menjadi ritual keheningan saya, tidak terputus, setiap hari. Yang saya lakukan sejak saya ingin kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada saat itu sampai hari ini. Tuhan tidak sari, Tuhan amat baik. Dalam proses pencapaian guru besar ini, Tuhan selalu mengirimkan orang untuk menolong, menemani, bahkan mengirim orang yang menjadi tumpahan kejengkelan, kebingungan, dan kemarahan saya ketika sabit banyak artikel pada jurnal-jurnal mereka menolak dengan berbagai alasan dan juga berbagai kendala yang lain.
Jeratan retorika dan tidak mudahnya menembus jurnal terindeks Scopus sebagai salah satu syarat meraih jabatan guru besar semestinya menjadi energi untuk tetap menggelorakan niat untuk meraih jabatan guru besar ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, kebahagiaan saya yang paling indah yang saya rasakan dalam beberapa hari ini adalah ketika saya dapat melihat Bapak tersenyum bahagia. Meskipun beliau dalam keadaan lemah di tempat tidur di rumah sakit pada saat saya bercerita tentang anugerah Tuhan. Peristiwa hari ini secara pribadi saya persembahkan untuk Bapak Ibu saya. Beliau berdoa seorang pensiunan guru SMP. Kesederhanaan, kepercayaan beliau kepada Tuhan, dan ketekunan beliau selalu menjadi inspirasi kehidupan saya. Mereka berdua sangat bangga saya bisa menjadi dosen di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Senyum Bapak dan Ibu mengingatkan saya untuk semakin memiliki kesediaan untuk membantu siapapun dan melayani dalam ketulusan. Akhir kata, izinkanlah saya mengutip bacaan dari kitab suci. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Semoga peristiwa ini dapat menjadi pendorong dan memberi semangat bagi para dosen untuk melaksanakan kinerja Tridharma, tidak hanya untuk mengajar, tapi untuk melakukan penelitian dan pengabdian. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Sambutan Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta kepada Profesor Insinyur Yoyong Arfiadi, MM, PhD, disilakan. Yang saya hormati PLT Kepala Lembaga Layanan Tinggi Wilayah 5 Bapak Bimo Yudhoyono SMH serta jajarannya hadir di sini, Rufa dan jajaran yang lain, Ketua Pengurus Yayasan Muhammadiyah di Yogyakarta Bapak Andreas dan Sekretaris Pengurus Yayasan Muhammadiyah di Yogyakarta Pak Gendul, Bapak Ibu Wakil Rektor, Ketua Senat Akademik Universitas, Bapak Ibu pimpinan unit, Dekan, Direktur Pasca Sarjana serta Kepala Kantor, Bapak Ibu dosen, khususnya dosen Fakultas Hukum, dan tamu undangan yang hadir yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan izinkan pula saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu saja kita ucapkan selamat kepada Profesor Dr. Teresia Anita Kristiani SH MHum yang hari ini telah diterimakan SK pengangkatan sebagai profesor. Selamat, dan saya kira hal ini patut disyukuri karena tadi sudah disampaikan bahwa pencapaian untuk meraih guru besar perlu usaha yang boleh dikatakan perlu usaha tertentu. Saya kira
itu patut disyukuri oleh kita semua, dan selamat juga kepada Fakultas Hukum sehingga bisa menambah jabatan guru besar satu orang lagi. Kepada Profesor Anita, semoga hal ini nanti dapat semakin berbuah dan dapat memperkuat Fakultas Hukum tentunya, sehingga nanti rencana yang dulu pernah dicanangkan untuk membuka S3 dapat mungkin dibuka kembali opsinya, sehingga nanti mungkin persiapan dapat segera dilakukan. Tentu dengan diperoleh jabatan fungsional Fakultas Hukum ini juga nanti harapannya Profesor Anita dapat masih terus berkarya dan mengembangkan ilmu serta Fakultas Hukum, serta mungkin dapat membantu Bapak Ibu dosen kolegial ataupun junior yang ada di Fakultas Hukum sehingga dapat segera meraih jabatan fungsional guru besar juga seperti yang sekarang diperoleh oleh Profesor Anita. Memang tadi juga disampaikan tidak terlalu mudah juga bagi kita semua ya, karena kadang-kadang tugas-tugas yang lain juga mungkin perlu perhatian, walaupun sebetulnya dari pemerintah sendiri kalau artinya bahwa dengan karena sekarang ini sistem ini sekarang sedang menjadi pembicaraan hangat karena di wilayah 5 saya kira akhir-akhir ini penggunaan sistem untuk laporan BKD sedang akan dimulai, jadi saya kira ini masih dalam pembicaraan, artinya bahwa dengan setiap semester melaksanakan apa yang harus dilaporkan dalam sistem, kemudian diupayakan tambahan-tambahan yang lain, mestinya bagi Bapak Ibu yang saat ini sudah mencapai jabatan fungsional level kepala bisa merencanakan kapan mungkin kira-kira jabatan fungsional guru besar itu akan dapat diraih, karena kalau tiap semester satu jurnal, kemudian satu seminar internasional misalnya atau seminar yang lain, kemudian dan tugas-tugas yang lain dapat dilaksanakan dengan baik, mungkin hal yang tadi disampaikan oleh Prof. Anita dapat juga diraih oleh Bapak Ibu yang lain. Memang tantangan bagi dosen yang sedang menjabat sebetulnya, karena dosen yang sedang menjabat diberi semacam privilege gitu ya, untuk hanya bisa atau untuk boleh hanya melaporkan pengajarannya saja sebanyak 3 SKS. Saya kira itu sesuatu yang mengenakan, tapi juga juga menjadi sesuatu yang menjebak kita sehingga artinya hanya dengan mengajar saja, kemudian proses untuk LKD itu dapat diterima, itu sebenarnya menjebak kita sekalian, sehingga bagi Bapak Ibu memang tidak mudah bagi Bapak Ibu yang sedang menjabat untuk sama effortnya dengan Bapak Ibu dosen yang sekarang ini mungkin tidak menjabat. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada RRDT Wilayah 5, Pak Bimo dan jajarannya, dan mengucapkan selamat juga kepada Pak Bimo yang dalam waktu dekat akan meninggalkan kita karena akan menuju ke RRDT Wilayah 6 yang rupanya cakupannya lebih luas daripada DIY. Jadi kami ucapkan selamat jalan dan terima kasih atas bantuannya selama ini kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat pada Profesor Anita. Semoga hari ini dapat menginspirasi kita semua untuk dapat meraih jabatan fungsional yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Sambutan PLT Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak Bimo Widyo Antoko SHMH. Disilakan. Yang kami hormati Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Prof. Yoyong, Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Ketua Umum Yayasan Selamat Riyadi Yogyakarta dan segenap jajaran, segenap guru besar UAJY
segenap pimpinan unit di UAJ. Yang paling berbahagia hari ini Prof. Dr. Teresia Anita Kristiani SHMU, selamat. Kemudian segenap tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi saya kenal Pak Guntur, Prof. Endang, dan Bapak Ibu sekalian sejawat. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya dan berkahnya. Hari ini kita mendapatkan kembali berkah menyusul Prof. Endang yang di Atmajaya, mulai kalau Prof. Didi bilang manen guru besar. Alhamdulillah di Fakultas Hukum tambah satu lagi. Ini merupakan hadiah di akhir tahun kami, Bapak Ibu sekalian, di akhir masa jabatan kami sebagai PLT di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 5 ini, karena mulai hari Kamis kemarin kami ditetapkan, syukur alhamdulillah, karena dari Bapak Ibu bayangkan dari 16 LLDT hanya kami berempat saja yang ditetapkan kembali menjadi kepala lembaga. Ya, itu sangat dinamis ya keadaan di kementerian sekarang, karena ketika kami di Kom juga kami nggak tahu ini akan di mana nantinya, karena semua ternyata di pejabat di Dikti juga di Ukom. Jadi alhamdulillah sudah ditetapkan ke-6, dan ini adalah ini terakhir kami di LLDT. Hasil kerja kami dengan Prof. Endang dan tim PAK ini sangat menurut kami sangat produktif dan sangat berani menerabas ya Bu Endang ya. Prof. Endang ini ngerti deh Bu, bagaimana perjuangan kami di LLDT membela, meneliti, mencermati Bapak Ibu sekalian ininya usulan-usulannya. Namun demikian setiap orang ternyata punya ini yang berbeda ya Pak Dion ya. Kalau kemarin saya menyerahkan guru besar dari Pak Amos itu dengan proses sangat cepat, karena beliau itu hampir cuma dalam jangka waktu 1,5 bulan dan nggak ada apa-apa itu Bu Anita. Namun demikian saya tadi dengar cerita Bu Anita, memang suatu ini yang begitu ya kan, tapi saya ingin amanatkan bahwa guru besar apalagi ini di bidang hukum masih jarang nih. Di tim kami di PAK juga mungkin untuk memperkuat juga nanti Bu Fat juga mungkin bisa jadi pertimbangan untuk merekrut nanti Bu Anita sebagai tambahan guru besar bidang hukum ya. Ini bukan merupakan akhir Bu Anita. Ini adalah awal dari perjuangan kita untuk memajukan LLDT wilayah 5. Kalau kami lihat dari data yang ada di LLDT 5 ini adalah tempatnya institusi yang paling baik. Jadi di sini banyak institusi yang di LLDT ini yang predikatnya unggul dan lebih banyak ya. Kalau di wilayah 6 banyak kan di tengah, di 6. Ketika kami kemarin minta data mengenai peta dari perguruan tinggi. Nah mungkin itu ya, ini rencana Tuhan juga kita nggak tahu. Saya sudah selesai, mungkin Prof. Aris kan ini maintenance, kemudian memaintain, kemudian mungkin juga menjadi leaders juga untuk mengembangkan lebih banyak di LLDT 5. Sedangkan saya kayaknya babat alas lagi di sana. Ya mungkin karena lebih mudah mungkin. Kalau Prof. Aris kan udah lebih matang gitu ya untuk di LLDT 5, sedangkan kami yang lebih muda membabat alas lagi untuk memajukan lebih maju lagi di LLDT 6. Sekali lagi kami sebagai PLT di
LLDT Wilayah 5 dan sekaligus sebagai Kepala Lembaga di LLDT Wilayah 6 mengucapkan selamat ya Bu Profesor Dr. Tresia Anita Kristiani MHum atas capaiannya, dan mungkin sebagai nanti menjadikan gerbang gitu ya, contoh bagi dosen-dosen junior untuk selalu juga bisa maju mengikuti langkah Bapak Ibu semua di dalam jabatan guru besar ini. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan. Oh, saya lupa. Di tahun ini LLDT Wilayah 5 adalah terbanyak menghasilkan guru besar Bapak Ibu sekalian. Patut berbangga dan bersyukur karena dari LLDT 1 dan 16 kita punya 19. Nah, ini Bu Tresia adalah guru besar ke-19, karena tadi saya menyerahkan yang di KPN yang 18. Ini tahun manen yang ke-19. Nah, untuk itu saya berharap institusi ini lebih banyak ya Pak Eyong untuk manen lagi ke depan. Walaupun kita tidak dalam satu lingkup yang sama, mungkin nanti sinergi atau kerjasamanya bisa ditingkatkan melalui tadi perbantuan atau BIMTEK. Mungkin saya perlu Permendang Pak Guntur untuk dapat juga membantu di LLDT. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala kerjasamanya, atas segala sinerginya selama ini. Saya dengan kerendahan hati memohon maaf bila dalam pelayanan kami di LLDT 5 belum bisa optimal gitu, karena waktunya memang masih sangat singkat ya. Tapi harapan kami setelah nanti kami berganti, Prof. Aris lebih banyak atau lebih meningkatkan ya kerjasamanya dengan Bapak Ibu sekalian di institusi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara penyerahan surat keputusan tentang kenaikan jabatan akademik dosen Profesor Dr. Tresia Anita Kristiani SH.MHum telah selesai. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Tresia Anita Kristiani SH.MHum. Bagi Bapak Ibu, para hadirin yang akan memberikan ucapan selamat dan foto bersama dimohon untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Akhir kata, kami memohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan gelar, nama maupun dalam bertutur kata. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan selamat siang.